Selamat berjumpa kembali Mas Bro dan Mbak Sis di acara Kongko Virtual Intip Desa atau COVID. Hari ini saya Muki Wicaksono dari Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan mengajak teman-teman berdiskusi santai tentang desa bersama ada dua orang rekan kami, yakni Abang Midun atau Pak Hamzah Zailani. Jadi panggilan akrabnya Abang Midun. Beliau adalah petani dari Desa Rantau Lurus, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dan ada satu lagi sebenarnya rekan yang akan bergabung di diskusi santai desa hari ini, yakni Mas Agung Rahadi selaku fasilitator Desa Peduli Gambut di Desa Rantau Lurus. Jadi Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi salah satu areal menarik yang kita bahas hari ini karena dulunya itu menjadi areal pendudukan Kerajaan Sriwijaya. Jadi kita sudah dengar dulu ya di masa Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat di Provinsi Sumatera Selatan dan secara ekosistem menjadi ekosistem gambut yang dominan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ketika sebelumnya mungkin kawan-kawan COVID di sini diajak berdiskusi di Provinsi Riau, nah sekarang kita bergeser sedikit agak ke bawah di Provinsi Sumatera Selatan dan Desa Rantau Lurus ini menjadi desa pesisir yang ekosistemnya sungai, tapi juga sering dialami kebakaran hutan dan lahan di lokasi setempat. Di sini sudah ada Abang Midun. Selamat pagi, Abang Midun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera, Abang Midun. Sehat-sehat selalu, Abang Midun ya. Sehat. Sehat ya. Nah, Abang Midun di sini saya Muki Wicaksono ingin mengajak berdiskusi santai saja, Abang Midun ya. Jadi kami ingin tahu, Abang Midun sebagai orang dari luar Pulau Sumatera ya, terutama dari Pulau Jawa, pengen tahu sebenarnya Desa Rantau Lurus itu di mana dan seperti apa sih Desa Rantau Lurus itu, Abang Midun? Desa Rantau Lurus itu kalaupun dari Kecamatan Tulung Selapan naik speedboat sampai 2-3 jam melalui kendaraan air dan lokasinya sangat jauh, tapi tidak tidak terduga kalau di dalamnya ada sebuah pedesaan yang sangat ramai, yaitu Desa Rantau Lurus. Kira-kira berapa jauh Pak Midun dari Kota Palembang ke Desa Rantau Lurus? Dari Kota Palembang naik travel itu sampai 4 jam ya, mungkin 3-4 jam, terus naik speedboatnya antara 2,5 sampai 3 jam. Jadi terlalu jauh lah, mungkin sekitar 7 jam perjalanan dari Provinsi Sumatera Selatan. Jadi termasuk desa pesisir Pak ya, di pinggiran Provinsi Sumatera Selatan ya Pak ya? Iya. Berapa jauh itu Pak berarti kalau dari laut? Dari pesisirnya? Ya, dari pesisirnya. Kurang lebih sekitar 5-7 kilo lah. 5-7 kilo, oke. Pak Midun, Abang Midun, maaf. Abang Midun, saya pengen mendengar cerita Abang Midun. Bagaimana dulu pertama kali bisa sampai masuk ke Desa Rantau Lurus? Ya, pertama-tamanya ya tidak begitu sengaja sih. Kita jiwa perantau, sudah dari kemana-mana, dari Pulau Bangka Belitung, dari Lampung sampai ke Pulau Bangka Belitung. Jadi pas pulang ke Lampung, mampir gitu, katanya ada daerah baru transmigrasi. Jadi tertarik, punya target selama 3 bulan untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Ternyata lama-lama kerasan gitu. Padahal
pertamanya itu apakah saya bisa hidup di tengah-tengah hutan seperti ini. Ternyata di daerah yang baru itu malah timbul sebuah kenyamanan di mana di sini katanya mayoritas nanti warganya seorang petani, dan Desa Rantolurus perencanaan menjadi lumbung pangan sekecamatan Tulung Selapan gitu. Jadi akhirnya saya tertarik, dan lebih dari 10 tahun kayaknya sudah nyampe ini. Jadi kurang lebih Bapak pertama kali masuk ke Desa Rantau Lurus itu tahun 2004 ya Pak Midun ya? Atau tahun berapa ya? Saya masuknya tahun 2008, waktu itu 2008. tahun 2004. Pembukaan pertamanya tahun 2004 gitu. Kami boleh tahu tidak Pak, apa arti dari nama Desa Rantau Lurus? Rantau Lurus itu menurut sejarah orang-orang yang pendahulu yang istilahnya sekarang sudah menjadi pepundennya orang Desa Rantau Lurus. Tadinya itu ada desa kecil namanya Rantau Lurus karena di situ ada seorang perantauan ataupun daerah itu didatangi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Jadi dinamakan Desa Rantau Lurus. Nah, setelah ada transmigrasi di tahun 2004, mereka juga mendaftarkan diri untuk menjadi anggota peserta transmigrasi di Desa Rantau Lurus. Terus mereka membuat nama desa transmigrasi ini menjadi Desa Rantau Lurus. Nah, itu sejarah awalnya gitu. Jadi bisa dibilang Desa Rantau Lurus ini juga didominasi oleh desa transmigran ya Pak Midun ya? Ya, ya. Nah, di sini saya mau mengajak kawan-kawan sobat desa di Nusantara melihat. Jadi ada kumpulan beberapa foto dari Pak Midun. Terlihat tidak Pak Midun? Di sini ada kegiatan Pak Midun di dalam desa ya. Ada bertani, terus ada kegiatan diskusi. Nah, sebenarnya kami ingin mengetahui apa sebenarnya yang kegiatan sehari-hari dilakukan oleh Pak Midun di dalam Desa Rantau Lurus. Boleh tahu tidak Pak Midun? Kegiatan sehari-hari ya sebagai seorang petani, tapi ya kita hobi jalan-jalan ya. Di mana orang melakukan pembukaan lahan dan lain sebagainya itu kita diajak. Kita ajak duduk bersama, kita rangkul bagaimana caranya. Seperti kita kan petani itu masyarakat Jawa umumnya ya. Jadi kalau masyarakat Jawa itu Pak Midun maaf, tak lepas dari pupuk kompos gitu. jadi ketika tahun 2008 masuk ke dalam Desa Rantau Lurus, lalu apa yang dilakukan bersama masyarakat Desa Rantau Lurus di sana? Pertamanya saya melihat petani ini boleh katakan kalau dibanding dengan sawah yang sudah intensif terolah itu masih enak sini karena pembukaannya kan gitu. Jadi saya menggalakkan kawan-kawan ini untuk bercocok tanam. Ya waktu itu saya menghimpun supaya satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Jadi secara adat orang desa itu royongan ya. Pembukaannya secara royongan, bergantian, bergiliran gitu. Dan alhamdulillah ya berhasil. Terus sampai sekarang ini saya masih nggak henti-hentinya ngajak kawan-kawan ini bagaimana caranya supaya seorang petani ini ramah lingkungan, karena kita sering mendengar beritanya kan, jadi petani ramah lingkungan, tidak membakar. Nah ternyata ya 1-2 orang yang bisa melakukannya, dan yang 1-2 orang itu tadi hanya orang yang bisa istilahnya itu memahami apa yang kita berikan gambaran. Nah di sini umumnya masyarakat petani itu ya dulunya itu membakar ya. Dulunya membakar. Nah, sekarang ini tinggal rumput kan bakarnya juga susah. Daripada dibakar, ya bagaimana caranya kita buat pupuk kompos seperti ajaran orang tua kita dulu kan, mulai dari kotoran hewan dan lain sebagainya. Dan sekarang ini biar nggak ada kotoran hewan, kita pernah punya pengalaman diajari membuat mol ya, untuk sebagai pembusuk ataupun pengurai sampah. Dan alhamdulillah sekarang ini ya yang nggak banyak mereka
berangsur-angsur mengikuti ajaran saya gitu. Pak Midun, saya mau tahu tadi Bapak sempat menjelaskan kalau kebiasaan masyarakat di sana dulunya membakar lahan buat bertani, Pak ya. Iya ya. Dan apa dari dulu itu kebakaran dan asap udah jadi kebiasaan sering setiap tahunnya di desa tidak, Pak? Ya tiap tahun sih enggak, tergantung. Kalau menurut cerita kawan-kawan yang sudah lama di sini itu kadang 2 tahun sekali, kadang 1 tahun sekali, belum tentu, tergantung kemaraunya. Kalau kemarau kering mungkin mereka membuka lahan dengan bakar, tapi kalau kemarau basah ya kadang-kadang sebagian itu ada yang malas gitu, ada yang malas membukanya karena harus dikatakan harus diimpuni, nggak bisa membakar liar gitu. Nah untuk sekarang ini mungkin karena bentuknya rumput nggak bisa dibakar liar, harus ditebas pakai mesin pemotong rumput, dan akhirnya harus dikumpulkan. Jadi dikumpulkan itu daripada nanti dibakar kan, kalau kita usulkan menjadi pupuk kompos ya ternyata tanaman kita bagus gitu. Nah dari situ kawan-kawan ya ada juga sih yang tadinya membantah, tapi karena yang membantah ataupun mereka yang merasa mungkin berhasil ya sekarang beransur-ansur mereka bergabung sama kita gitu. Ya, Pak Midun boleh cerita tidak Pak pengalaman Bapak pertama kali mengalami kebakaran hutan dan lahan di Desa Rantau Lurus itu kapan Pak? Zaman itu paling besarnya ya 2015 ya, sampai 1 minggu kita nggak bisa aktivitas karena di waktu siang pun matahari nggak kelihatan lagi gitu. Itulah Tahun 2015. Itu berarti ya, pas kebakaran hutan yang asapnya sampai Singapura Pak ya? Mungkin itulah. Sampai negara tetangga marah-marah ke Indonesia itu Pak ya? Iya. Waktu itu ada dampak yang terasa tidak Pak dari kebakaran hutan itu? Mata sakit atau tidak bisa bertani? Anak-anak sekolah tidak bisa masuk sekolah? Ada tidak Pak? Kalau yang menurut Pak Midun lihat di dalam desa? Di sini ya karena boleh katakan pantai timur, mungkin karena anginnya terlalu kuat kalau siang itu, kalau batas jarak pandang 50 meter masih tembus gitu ya, karena kebawa angin. Kalau aktivitas anak sekolah masih lanjut, karena kalau dalam ruangan asapnya nggak ada gitu. Tapi kalau untuk orang bertani itu kadang-kadang merasa gimana ya, yang batuk lah, yang pilek lah. Jadi waktu itu ya aktivitas petani agak berhenti sejenak gitu. Pernah ada tetangga, saudara, atau teman yang sampai kena ispa tidak Pak saat kebakaran tahun 2015 itu, batuk-batuk, atau orang tua terutama? Kayaknya enggak juga sih. Tapi kalau kayak pilek-pilek biasa itu ya mungkin ya hampir merata gitu. Karena di sini sistem iklimnya itu begitu berubah, orang punya penderitaan apa itu hampir merata gitu. Nanti pas musimnya orang batuk-batuk semua, orang pilek-pilek semua gitu di mana-mana. Itulah cara di. Jadi memang kebakaran tahun 2015 itu membekas sekali Pak ya, kelihatannya Pak ya? Sangat membekas. Sangat teringat sekali di kepala Pak ya, di kepala warga desa ya? Iya. Karena di situ waktu itu boleh katakan sampah di tanah itu nggak berhubungan dengan sampah lain aja bisa terbakar gitu, saking panasnya apa gimana saya nggak tahu, tanpa ada yang membakar padahal itu. Lalu apa yang dilakukan oleh warga desa Pak Midun saat kebakaran tahun 2015 itu? Ya, paling tiap harinya kita menjaga pemukiman supaya pemukiman itu jangan sampai terbakar, yang memakai bentuknya sekat kering ya, kita tebas, kita sirami yang bekas tebasan kita itu, supaya kalau ada api datang itu jangan sampai menjilat ke lahan permukiman. Ya semampu kita orang desa ya, misalnya cuma pakai tenaga mungkin ya, akal kita kurang, tapi alhamdulillah dari situ ya bisa lah untuk menanggulangi kebakaran di daerah pemukiman.
Saya boleh tahu tidak Pak Midun, apa ada lahan Pak Midun sendiri atau lahan tetangga atau lahan saudara yang terbakar saat kebakaran tahun 2015? Oh, ada punya saya. Waktu itu punya saya ditebas ya. Ditebas, diadakan penyemprotan untuk apa namanya itu, pembusukan sampah. Tapi ternyata begitu saya tinggal pulang, saya nggak tahu kalau itu kebakar. Pas saya berangkat lagi, habis jam Ada 2-an berapa itu, hektar Pak yang terbakar itu Pak? 2 hektaran. 2 hektar. Ya, Total lahannya ada berapa hektar yang Bapak garap saat itu Pak? ya itulah 2 hektar itu kebakar seluruh. Oh, berarti memang kebakaran tahun 2015 itu berdampak juga ke lahan pertanian, Pak ya. Jadi lahan yang sudah ditanam, kemudian terbakar dan tanamannya jadi hangus, nggak bisa, belum sampai panen itu, Pak ya. Ya enggak, waktu itu kan istilahnya gimana ya, paling tanaman-tanaman kecil lah, bukan bentuknya persawahan, kirain tanaman kayak sayur-sayuran, tapi ya itu mungkin ya salah petani juga sih kalau sampai terbakar, dikarenakan mungkin serut gitu. Kalau yang lahannya bersih ya ternyata enggak gitu. Apa Pak, dikarenakan apa tadi Pak? Maaf. Serut, terlalu banyak rumputnya, jadi rumput itu Oh, kering. serut. Jadi memang kalau berdasarkan pengamatan Pak Midun sebagai petani, lahan yang banyak rumputnya, banyak semak belukar itu yang paling rentan untuk terbakar, Pak ya? Ya, dikarenakan kalau musim kemarau kan ada kelapukan, kelapukan secara alami, jadi paling mudah kebakar. Ya, saya jadi teringat itu pengalaman petani langsung mengamati di lahan berarti Pak ya? Iya, iya. Jadi memang ini yang pengetahuan yang tidak bisa dimiliki oleh mungkin ilmuwan juga ataupun praktisi pertanian karena petani ini setiap hari, setiap jam adanya di lahan Pak ya. Jadi ketika tahu karakter api itu seperti apa, dari bahan apa bisa membakar gambut, itu petani sangat tahu sekali. Nah sekarang kalau boleh saya tahu Pak, di Desa Rantau Lurus ini hampir semuanya lahan gambut atau lahan gambutnya sudah berkurang atau seperti apa Pak? Sudah, kalau dulunya ya, lahan gambutnya itu ada paling rata-rata itu sekitar 80 sampai 1 meter, tapi karena istilahnya selalu dikelola oleh petani, ya akhirnya sampai menipis sampai menjadi 0,5 meter. Nah, pas 0,5 meter itulah yang kebakaran 2015 sampai akhirnya total menjadi tanah biasa. Dan sekarang ini pun meskipun ada yang dalam itu, ada daerah-daerah tertentu yang nggak pernah bisa terbakar. Daerah kebun nipah lah, taruhlah. Ada tanaman alaminya, nipah, itu nggak bisa terbakar lagi. Cuman daerah itulah yang masih ada tanah gambutnya. Kalau dulunya nggak ada lagi. Kalau sekarang dari tempat lain nggak ada lagi maksudnya. Jadi memang ekosistem gambut di Desa Rantau Lurus perlahan ini mengalami penurunan ketebalan gambutnya Pak Midun ya? Iya betul. Ya karena setiap atau berapa tahun sekali rentan terbakar, jadi lama-kelamaan lahan gambut yang tebal itu menyusut sampai ketemu tanah mineral Pak Midun ya? Betul, betul. Oke. Kalau di lahan pertanian Pak, itu kadang-kadang bukan dibakar, tapi karena dibaca terbalik campur dengan tanah, akhirnya ya gambutnya nggak nimbul lagi gitu. Jadi gambut itu bercampur dengan tanah mineral kemudian saat ini Pak ya, karena lapisannya sudah menipis juga ya? Iya, iya. Oke. Oke. Kembali lagi Sobat Desa Nusantara yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi. Tadi sebelumnya saya membawa Pak Midun dan rekan-rekan sekalian untuk mengetahui apa itu Desa Rantau Lurus dan apa saja kegiatan yang ada di dalam Desa Rantau Lurus. Termasuk juga tantangan bahwa kebakaran hutan dan lahan ternyata selama ini jadi bencana yang biasa terjadi Pak Midun ya. Hampir terakhir itu tahun 2015 sampai ada lahannya Pak Midun 2 hektar terbakar. Nah, di sesi sekarang saya pengen
mengajak Pak Midun mungkin di sini sebagai tokoh petani di Desa Rantau Lurus. Saya penasaran di awal tadi Pak Midun sempat cerita beberapa inovasi yang dilakukan oleh Pak Midun dan teman-teman petani di Desa Rantau Lurus. Di antaranya pertanian organik dan mengolah lahan tanpa bakar ya, kalau tidak saya mendengar. Nah, saya punya beberapa foto menarik di sini yang dihimpun oleh rekan-rekan di lapangan. Ya, nah di sini ada satu foto menarik. Ini lahannya Pak Midun ya? Iya, iya. Nah, kami ingin tahu seperti apa sih Pak sebenarnya yang tadi Bapak bilang kalau petani itu sudah bisa menggunakan mikroorganisme lokal sebagai media untuk alternatif pengolahan lahan selain membakar di lahan gambut. Nah, saya pengen tahu itu seperti apa sih tahapan dan cara Pak Midun sebagai petani menerapkan teknik mikroorganisme lokal di lahan itu seperti apa, Pak? Ini gambar ini apa yang dilakukan Pak Midun ya? Boleh tahu nggak, Pak? Yang dilakukan Pak Midun di gambar ini? Memotong rumput, nebas, penempasan lahan lah. Tujuannya untuk apa, Pak? Supaya lahannya begitu ditebas, tanah rumputnya kering. Terus begitu kita sempat memakai mol itu akan cepat terurai gitu. Jadi pertama ini pembersihan lahan ya Pak Midun ya? Pembersihan lahan dulu. Berarti 2 hektar itu dikerjakan sendiri Pak? Ya, iya. Secara berguyur. Oh, secara bergilir. Berarti ini masih musim apa nih Pak ya? Kalau boleh tahu saat di foto tahun lalu ini Pak ya? Ya, tahun lalu Bang Sabtu ini. Ini sudah musim kemarau atau masih musim hujan Pak? Musim kemarau pas pembukaan lahan ini. Pembukaan lahan untuk penanaman musim rendeng kata orang Jawa itu. Jadi pembersihan lahan itu penting sekali dilakukan ya Pak. Ketika petani mau beralih ke teknologi pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi sebelum lahan itu digarap untuk ditanami, penebasan rumput seperti ini Pak ya. Ini memakan waktu berapa hari kalau boleh tahu Pak Midun? Itu dalam per hektarnya bisa 5-6 hari lah dalam 1 hektarnya. 5-6 hari. Ini kalau saya lihat di foto lahannya masih basah Pak Midun ya? Ya waktu itu masih. Itu makanya kita usahakan supaya ditebas dulu sebelum benar-benar musim kering gitu. Kalau sudah musim kering, maka terancam kebakaran gitu. Makanya masih keadaan basah, kita tebas, terus kita sempat pakai mol. Akhirnya di saat musim kering sudah nggak ada yang bisa terbakar lagi. Gitu. Jadi memang waktu yang paling tepat untuk melakukan pembersihan lahan adalah ketika lahan itu masih basah ya Pak Midun. Dan karena proses rumput ini membusuk perlu waktu berapa lama Pak? Ya kadang-kadang 1-1,5 bulan lah. Oh berarti persiapan lahannya 1-1,5 bulan sebelum bercocok tanam Pak ya? Iya, iya. Berarti di akhir musim penghujan kalau begitu Pak? Atau awal musim kemarau? Pertengahan kemarau kita sudah pertengahan ya sebelum kemarau itu benar-benar memuncak itu kita sudah lakukan pembersihan. Nah di saat kemaraunya memuncak itu lahan kita sudah bersih, aman dari ancaman kebakaran. Nah setelah musim kemarau nanti kita mulai datang hujan pertama itu kita mengadakan pembersihan selokan-selokan ataupun saluran air. Nah, berarti setelah pembersihan rumput, pembersihan selokan air Pak Midun ya? Iya, untuk mengantisipasi kebakaran dan menurunkan keasaman tanah itu. Seperti ini Pak ya? Foto ini bukan Pak? Bukan, satunya lagi, yang warna ini. Nah ini kan lahan sudah ditebas, terus
sudah bisa tuntas airnya, dikarenakan kalau nanti begitu turun air hujan pertama itu, kalau saluran airnya nggak kita bersihkan, itu akan menggenang seperti bentuknya banjir. Dan keasaman tanah itu akan memuncak. Jadi untuk kita bercocok tanam itu sangat sangat minim hasilnya gitu. Jadi inilah yang kita lakukan. Jadi tujuan pembersihan lahan di sekitar untuk menjaga airnya, pertama biar tidak kekeringan, dan kedua untuk menekan keasaman lahan, Pak Midun ya? Betul. Oke. Kadang-kadang kita belum tahu sih tujuannya apa, dan sekarang ya berangsur-angsur kawan tahu bahwa kebakaran yang kita lakukan itu kebakaran lahan terutama itu memang dari pertama tanpa mengadakan kapur ya, kita tanpa menggunakan kapur, tapi efeknya di tahun-tahun yang akan datang itu keasaman terlalu tinggi kalau sudah sama sekali komposnya nggak ada gitu. Jadi semuanya itu sekarang baru mereka saling menyadari, satu sama lain itu saling mengingatkan sekarang ini. Jadi proses belajar petani itu ya antar sesama petani Pak ya, untuk mengetahui bagaimana cara mengurangi keasaman Pak ya? Betul. Ya dari keadaan, terus ada yang istilahnya itu benar-benar memperhatikan, meneliti, dan akhirnya satu sama lain itu saling saling berembuk bagaimana bagusnya. Dan kadang-kadang punya pengalaman masing-masing, diaplikasikan secara pengalaman masing-masing. Nah, siapa yang lebih efektif nanti yang jadi acuan gitu. Nah, ada satu foto lagi Pak Midun di sini yang menarik juga, pengen saya tanya. Ini Pak Midun sedang bikin apa Pak ya? Ini mall Pak. Mall. Boleh tahu nggak Pak, itu mall itu apa ya? Mungkin sobat-sobat desa di sini ada beberapa yang belum tahu. Mall itu mikroorganisme lokal yang terbuat dari sisa-sisa nasi yang istilahnya bisa makan kita lah. Ataupun bisa saja juga bentuknya dari nasi basi pun juga bisa. Nah, itu kita... Tujuannya untuk apa Pak dibuat mall itu? Mall itu ubahnya apa ya? Kalau ibarat tape itu raginya gitu. Raginya jadi menjadi bibitnya biangnya pembusukan gitu. Biang pembusukan. Oh, jadi ketika rumput itu ditebas, mall ini berguna untuk membantu proses pembusukan rumput ya Pak Midun ya? Ya. Nah, ini berarti Pak Midun juga membuatnya di dalam ember Pak ya? Ini sudah istilahnya sudah jadi, sudah bentuknya itu pengembangan, sudah menjadi cairan. Tadinya kan bentuknya nasi, kita ram jadinya seperti seperti tempe oncom lah nantinya. Tempe oncom berjamur, sudah itu kita campur dengan gula, fermentasi selama 1 minggu lagi, baru kita campur dengan air beras 1:15. 1 kilo banding 15 liter. 1 kilo banding 15 liter. Kalau saya boleh tahu, untuk lahan 2 hektar butuh berapa banyak mol yang dibutuhkan, Pak? Berapa liter? Kalau mengikuti kita di pelatihan ya sangat irit, tapi karena kita membuat sendiri ya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kurang lebih berapa, Pak? Setengah kuintal ada atau 50 liter? Nggak nyampe lah, 20 liter aja kita nggak habis. 20 liter. Jadi memang mall ini sangat efektif sekali Pak ya, membantu proses pembusukan rumput sebelum lahan itu digarap Pak ya? Ya betul. Cuma dengan cara rutin Pak. Dengan cara rutin dikarenakan secara rutin. Masyarakat taunya seperti iklan, sekali minum sehat. Dan di pertanian organik ini memerlukan kerutinan seminggu sekali, semprot lagi. Jadi tahapan-tahapan itu kita sambil bisa mempelajari hasil dari kerja kita. Kadang-kadang kawan nyemprot sekali terus ditinggal, ya sudah tanpa diperhatikan lagi. Jadi mereka merasa gimana ya? Merasa seolah-olah yang kita kasih gambaran ini seolah
cuma omong kosong gitu. Tapi ternyata setelah mereka melihat dengan keberhasilan kami, mereka bilang kok bisa kan gitu. Jadi dari sedikit-sedikit itu kita juga nggak maksa sih dengan kawan-kawan siapa aja yang mau. Jadi kalau yang nggak mau ya nggak kita paksakan gitu. Akhirnya ya dengan sendirinya mereka ya adalah kesadaran gitu. Jadi memang yang membuat perubahan di petani itu dari kesadaran, Pak ya? Kesadaran. Ketika percaya, baru kemudian sadar, baru kemudian melakukan ya Pak Midun? Betul. Berarti secara bertahap ini pelan-pelan ada yang mungkin coba di awal, dan pelan-pelan ada yang saya rutin kemudian mengikuti praktik yang dilakukan Pak Midun ya? Berkala Ya. disemprotkan ya? Kalau berkalanya Ya. itu berarti hanya di awal musim atau ketika masa tanam, masa pertumbuhan tanaman juga, Pak Midun? Ya, kalau kita istilahnya sempat itu di saat sudah sudah tanaman sudah tumbuh juga perlu itu, karena istilahnya kompos yang ada diserap oleh vitamin yang diserap oleh tanaman itu akan mudah dikarenakan semakin membusuk dan akhirnya menjadi tanah yang subur kan gitu. Tapi kadang-kadang kawan ya dari awal aja gitu, nggak secara kelanjutan. Ya, Pak Midun, saya boleh nanya satu pertanyaan. Ada tidak Pak perbedaan hasil panennya ketika menggunakan mol dan tanpa menggunakan mol? Ada tidak perbedaan hasil panen padinya, Pak Midun? Ya, kalau kita pertanian alami ya, kalau perbedaannya saya lihat sangat jauh berbedanya. Orang yang pakai pupuk kimia, serba praktis, itu hasilnya sangat meluas ya, sangat memuaskan. Dan kami cuma cukup untuk makan, tapi nggak punya utang, Bang. Jadi memang biaya bercocok tanamnya ditekan Pak ya, semakin lebih hemat, sehingga petani itu tidak perlu berhutang ya Pak Midun ya? Ya. Ya. Nah, selain menggunakan mol, biasanya praktik apa lagi Pak yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi lahannya itu tetap produktif meski ditanam di atas lahan gambut Pak? Seperti ini ya? Iya. Ini berarti masih masa pengolahan lahan Pak Midun ya? Nah, setelah itu nanti kan kita di sela-sela waktu kita sore-sore itu bikin istilahnya pupuk organik cairnya gitu kan. Jadi untuk pemupukan rutin saya yang selama seminggu setelah penanaman itu pakai pupuk organik cairnya gitu. Yang kita produksi sendiri lah tanpa beli lagi gitu. Kalau parit yang Pak Midun buat ini gunanya untuk apa Pak? Sama paritnya. Ini parit yang ada di foto Pak Midun. Ini satu untuk menyekat supaya kalau musim kemarau kebakarannya nggak nyampe ke lahan kita. Keduanya ya menurunkan zat asam. Ketiganya setelah habis musim tanam sampai musim panen. Terus di akhir musim panen itu kita bisa panen ikan juga di situ. Oh, bisa naruh ikan di situ Pak ya? Ya kita pengen juga nantinya masyarakat petani ini bukan hanya menanam padi, tapi kalau bisa sambil mina padi, Pak. Oh, mina padi. Jadi perpaduan antara aqua farming atau tambak Pak ya, dengan pertanian juga Pak ya? Ya. Oh iya. Saya jadi teringat model-model pertanian di Jepang Pak. Dulu pas di Jawa itu saya ingat, dulu kalau lahan sawah yang sehat itu kalau ada ikannya dan airnya bisa diminum oleh petani. Betul. Nah, ini berarti kalau gambar yang ini sudah masa pertumbuhan Pak ya, sudah ditandur Pak ya, bukan persemaian lagi ya, atau masih persemaian? Ini bentuknya itu ya seperti ditugal gitu waktu penanamannya. Oh ya, karena karakternya langsung berarti Pak ya, tidak disemai ya? Ya, terus ini penyulaman, saya mengadakan penyulaman gitu. Penyulaman. Kalau boleh tahu ini jenis padinya padi apa Pak Midun?
Adi Komojoyo. Promojo. Katanya jenis padi rawa ini Pak Midun ya? Iya, asli padi rawa ini. Umurnya berapa hari panennya Pak? Bisa dipanen setelah berapa hari? 4 bulan? 4 bulanan lah. 4 bulan 4 ya? bulan setengah gitu. Oh iya. Nah, saya mau mengajak teman-teman sobat desa melihat hasil pertumbuhan tanaman padinya Pak Midun ya. Ini kurang lebih sudah berapa hari nih Pak kalau yang di foto ini Pak? Bagus sekali gambarnya ya. Baru sekitar setengah bulan Pak ini. Setengah bulan ya. Ini Pak Midun sedang apa Pak ya? Di tengah-tengahnya ini saya lihat lagi menyirami tanaman di pematang sawah ya. Ini di samping kita menanam padi, di sini kita tanami sayuran. Jadi sayuran yang masih kecil kayak cabai, kayak tomat, kayak apa itu waktu kecilnya harus rutin disiram tiap sore gitu. Jadi ada tumpang sarinya juga di atas lahan bercocok tanam Pak ya? Selain padi yang 4 bulan, tapi juga ada juga tanaman sayuran di pematang sawahnya. Nah, saya melihat ini kelihatannya Desa Rantau Lurus menjadi desa pangan, Pak ya, karena kalau dilihat dari foto ini hampir seluruh gambarnya sawah semua. Kalau boleh tahu, berapa biasanya Pak sekali musim panen dapat hasil panennya Pak Midun? Ya, kalau dulu sebelum apa ya, setelah kebakaran 2015 kami panen raya Pak ya. Sebelumnya panen raya 2014 sampai dihadiri Pak Bupati. Terus panen yang tahun keduanya lagi habis kebakaran itu agak mengurang terus sampai sekarang mengurang karena terlalu banyak hama, terus kekompakan masyarakatnya kurang. Jadi baru mulai tahun kemarin mulai semangat lagi, ternyata diantem lagi sama hama tikus. Dan kalau hasil yang normalnya itu biasanya kita ngitung karungan ya, karungan seperti karung gula gitu. Itu bisa nyampe 100 sampai 120 karung per hektar. Tapi yang kemarin ini satu karungnya berapa kilo itu Pak? Berapa kuintal? Itu berapa? Sekitar 40-an kilo, Pak. 40 kilo. Berarti setengah kuintal ada Pak ya satu karung ya? Ya antara 40 sampai 50 lah setengah kuintalnya ya. 40 sampai 50 dikali 120 karung Pak ya? Iya. Oh, berarti kalau misalnya hampir 6 ton Pak per hektarnya? Ya, hampir itu tapi gak apa-apa. Setelah ini mengadakan penurunan kemarin itu ada yang cuma mendapat 20 karung, ada yang mendapat 2 karung. Saya pun alhamdulillah 1 hektar kemarin mendapat 2 karung, tapi saya tetap semangat Pak. Itu tantangan untuk kita sebagai masyarakat tani. Kalau kita lumpuh dan nggak menyerah, negaranya ambruk Pak, karena petani tiang negara. Ya, wah, itu testimoni yang paling kuat sekali. Petani adalah tiang negara, menyumbang pangan bagi masyarakat Indonesia ya Pak Midun. Iya. Ya, kembali lagi kawan-kawan sobat desa Nusantara yang ada di Sumatera Selatan, terutama kami masih berada di Desa Rantau Lurus, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah sebelumnya saya mengajak kawan-kawan desa sekalian mendengar cerita dari Abang Midun. Saat ini saya sudah ada rekan dari Abang Midun, Mas Agung Rahardi, selaku fasilitator desa Peduli Gambut, yang sudah hampir 2 tahun lebih ya, berada di Desa Rantau Lurus bertugas. Salam Nusantara, Mas Agung. Bagaimana kabarnya Mas Agung? Rahayu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, kelihatan sekali ya kawan-kawan, Mas Agung perjuangan di lapangan dari raut muka dan warna kulitnya memperlihatkan kalau ini memang tidak pernah di rumah. Lebih sering berada di lapangan. Iya betul, kita lagi dampingi teman-teman. Kebetulan kita lagi persiapan musim tanam ini, kita lagi musim tebas. Jadi kita dampingi di ladang-ladang teman-teman petani gitu. Dari tadi kami mengobrol terus dengan Pak Midun, tapi lupa nanya, itu di belakang itu ada apa ya, Mas Agung Rahardi? Ya, kita sedang di lokasi
lahan milik warga desa yang dalam proses tebas, artinya sedang menebas rumput dan mempersiapkan untuk musim tanam ke depan gitu. Nah, ini di lokasi warga kita yang lagi mau ngolah sawahnya. Demikian. Itu berarti masih di dalam areal Desa Rantau Lurus ya, Mas Agung? Betul. Kita masih di areal Desa Rantau Lurus. Kita ada di perbatasan Desa Rantau Lurus dengan Simpang 3 Makmur gitu ya. Simpang 3 Makmur. Lurus sebelah kita yang di sana itu sudah SP3 Makmur gitu. Desa sebelah. Gitu. Ya. Nah, Mas Agung di sini sebagai fasilitator desa pasti udah sering ya berdiskusi dengan warga desa, komunitas desa ya. Dan tadi Pak Midun masih ada di sampingnya ya? Masih. Dan tadi cerita Pak Midun sangat menarik sekali. Kawan-kawan desa di Nusantara ini mendengar bagaimana perjuangan Pak Midun menggarap lahan gambut menjadi lahan produktif untuk pertanian. Pertama kebakaran, terus hasil panennya turun, terus sempat menaik lagi, alhamdulillah. Diserang hama tikus tahun ini ya. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya ada peran yang menarik juga kita bahas di sini, Mas Agung sebagai fasilitator. Saya mau mendengar pengalaman Mas Agung memfasilitasi pembelajaran petani di ekosistem gambut, terutama di desa-desa gambut ini ya, seperti Desa Rantau Lurus. Ini dulu bagaimana tantangan pertama kali ketika masuk ke desa dan apa kemudian yang dilakukan oleh Mas Agung memfasilitasi pembelajaran seperti Pak Midun ini bisa diperoleh ke petani-petani lainnya. Ini menarik. Sobat-sobat Desa Nusantara mungkin pengen tahu, Mas Agung. Baik. Tantangannya mendampingi Desa Peduli Gambut itu mulainya dari keluar rumah. Jadi saya rumahnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, jadi sebelahan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan rute perjalanan saya menuju Desa Rantau Lurus ini, kalau dibilang rawan kriminal tentunya sangat rawan gitu. Dan kita menggunakan kendaraan roda 2 untuk sampai ke lokasi. Ya, sebelum kita sampai di Tulung Selapan untuk transit menggunakan speedboat gitu. Jadi ya itu kita mulai dari keluar rumah itu sudah banyak ada ancaman terkait dengan keamanan kita mau lokasi. Tetapi ya ini sekali lagi tantangan dan tetap kita hadapi sampai sekarang, alhamdulillah masih diberikan keselamatan. Lalu kita menuju lokasi menggunakan speed, jadi perjalanan sekitar 3,5 jam. Dan Desa Rantau Lurus ini kita bilang di daerah yang terkenal dengan nama Pantai Timur gitu ya. Memang kita berada di areal wilayah pantai timur Sumatera atau khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, ketika saya masuk ke Desa Rantau Lurus, tentunya tantangan pertama adalah saya bisa diterima oleh secara administratif oleh pemerintah desa. Ya, kita sowan menghadap kepala desa, menyampaikan bahwa kita mendapat mandat untuk mendampingi teman-teman terkait dengan Desa Peduli Gambut di Desa Rantau Lurus. Nah, kemudian sambil kita melakukan perkenalan dan meyakinkan kita diterima, ya kita sambil menganalisa analisa desa ya, kita analisa terkait dengan lingkungan, terkait dengan tokoh, terkait dengan kelembagaan, ya terkait dengan mata pencarian dan seterusnya. Kita lakukan analisa sehingga ada rekomendasi apa yang harus kita lakukan. Nah, yang membanggakan bagi saya adalah ketemu kawan-kawan petani-petani hebat di Desa Rantau Lurus yang sampai saat ini masih berjuang, seperti Pak D, tadi Midun ya, sudah banyak cerita, ya ini membanggakan. Nah, artinya tantangan pertama saya adalah bisa diterima oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya kerasan gitu. Itu Pak. Kerasan kayak ning omahe dhewe ya, Mas. Ya, kurang lebih seperti itu karena sekali lagi keberhasilan kita terkait dengan pendampingan adalah bisa diterima. Kalau sudah diterima ya sampai sekarang ya alhamdulillah. Artinya tingkat keberhasilannya lebih tinggi terkait dengan penerimaan baik pribadi maupun program-program kita. Dan kegiatan-kegiatan kita juga bersama teman-teman masyarakat maupun petani maupun pemerintah desa bersama-sama membangun terkait dengan kegiatan-kegiatan restorasi gambut. Ya. Yang kita lakukan selain pembangunan kegiatan-kegiatan restorasi gambut,
Ya, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan misalnya sosialisasi terkait dengan restorasi gambut, baik di sekolah maupun kepada masyarakat. Kalau di sekolah-sekolah kita kemarin bersama teman-teman SMA, pelajar SMA Muhammadiyah Tulung Serapan, Desa Rantau Lurus, ya kita main edukasi KIE dengan media ulat tangga. Jadi menarik-menarik gitulah. Selain itu juga kita mendampingi kelembagaan kelompok masyarakat. Ya, ada kelompok tani, ada kelompok peduli gambut juga. Jadi bukan hanya soal gambut, tapi juga ada kelompok pertanian. Misalnya kita Mas Agung, ya. Saya tertarik tadi pas ketika Mas Agung bilang tantangan pertama masuk ke dalam desa adalah diterima dulu oleh orang desa ya, baik petani, pemerintah desa. Karena banyak teman-teman fasilitator ini ketika ditolak itu susah untuk melakukan fasilitasi kegiatan lainnya, ya kan? Iya, betul. Bahkan mungkin bisa aja diusir atau ribut. Nah, saya mau tanya satu pertanyaan. Tadi kita sudah mendengar Pak Midun bercerita banyak pembelajaran beliau sebagai petani, penggerak tokoh petani. Nah, di sini ada Mas Agung sebagai seorang fasilitator. Apa yang kemudian yang dilakukan oleh Mas Agung menjembatani pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Midun biar bisa dilakukan juga oleh petani-petani lainnya di Desa Rantau Lurus? Karena tadi dijelaskan Desa Rantau Lurus ini sering kebakaran, berarti bukan cuma Pak Midun yang mengalami kebakaran, tapi seluruh warga Desa Rantau Lurus. Boleh tidak dijelaskan cerita selama 2 tahun terakhir ini, bagaimana pengalaman Mas Agung memfasilitasi pembelajaran antar petani untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di areal pertanian? Ya, jadi kisah pahit kita mulai dari 2015. Saya 2015 juga mendampingi desa tangguh bencana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Oki juga. Dan nasibnya juga sama kita di desa-desa Oki di kala musim kebakaran hutan lahan kala itu. Jadi kita tahu persis situasinya. Jadi dampak terkait kerusakan lingkungan dan gangguan terkait dengan aktivitas pencarian ekonomi itu paling yang menonjol terkait dengan atau lurus juga. Ceritanya hampir sama. Nah, dari pengalaman yang sama itu kita coba gali pengalaman-pengalaman bagaimana sih supaya kita bisa meminimalisir terkait dengan ancaman kebakaran hutan lahan, terutama yang mengancam perekonomian masyarakat terkait dengan persawahan dalam bicara. Nah, ngopi bareng, kemudian ngobrol bareng, dan memang ada juga momennya untuk fasilitasi terkait dengan bagaimana mengoptimalkan pertanian di lahan gambut maupun pencegahan hutan dan lahan. Ya, kita bersama berdinamika dengan teman-teman Pokmas. Ada 2 yang paling dominan kita dampingi. Pertama, Pokmas Paguyuban Lumbung Pangan terkait dengan pengelolaan KPM Kebun Pangan Mandiri dan pengelolaan lahan tanpa bakar. Yang kedua adalah Pokmas Paguyuban Tunas Harapan yang terkait dengan pengelolaan lahan tanpa bakar ya dan revegetasi lahan gambut. Nah, 2 Pokmas ini yang dominan melakukan mandat kerja-kerja terkait dengan pengelolaan lahan pertanian tanpa bakar. Ada beberapa yang pembelajaran terkait dengan mitigasi pencegahan kebakaran itu, misalnya Pak Dimidun mereka membuat sekat kering dan sekat basah yang fotonya tadi sudah ditunjukkan. Nah, itu salah satunya hasil pembelajaran bersama terkait pencegahan dan lahan di lahan pertanian. Demikian. Ya. Mas Agung, saya punya satu foto menarik. Ini mungkin saya share sebentar, 10 detik saja. Nah, di sini ada satu foto Mas Agung di sebelah kanan. Di depannya ada Pak Midun ya. Ya, ada Pak Demidun, ada Pak Detarjo. Ada Pak Detarjo dan di belakangnya itu. Nah, ini tokoh-tokoh pertanian ini, tokoh-tokoh pertanian Desa Rantau Lurus yang kita ya ngopi barengnya begini nih pembelajarannya gitu. Sharing Ya, diskusi gitu. Di belakangnya itu ada papan mimpi juga saya lihat. Nah, itu adalah papan mimpinya teman-teman Pokmas di Desa Rantau Lurus. Bagaimana teman-teman Pokmas itu pengen mengembalikan desa mereka itu menjadi lumbung pangan lagi. Yang sekian tahun berhenti karena memang ada gangguan hama maupun infrastruktur yang kurang mendukung maupun ancaman kebakaran hutan. Gitu. Jadi ya begitulah kita berdinamika saling bertukar informasi terkait dengan
bagaimana kita bisa melakukan upaya langkah-langkah memperbaiki ekonomi terkait dari sektor pertanian demikian. Ya. Nah, tadi saya teringat Pak Midun bilang namanya petani itu kalau belum melihat itu belum percaya. Nah, ketika belum percaya itu belum sadar untuk melakukan. Mungkin ada yang pertama di awal cuma semprot molnya di awal saja tidak rutin, tapi ada yang kemudian pelan-pelan mengikuti juga praktik yang dilakukan seperti Pak Midun. Nah, bagaimana cara Mas Agung sebagai fasilitator ini meyakinkan dan membuat petani lainnya percaya biar sadar juga ketika bertani di lahan gambut itu tidak seperti membalik tangan, tapi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Boleh cerita nggak, Mas Agung, pengalaman memfasilitasi agar petani lainnya juga percaya? Ya, saya jadi teringat ketika kita dulu ada pelatihan terkait menjadi fasilitator. Namanya mendidik orang dewasa itu berbeda. Jadi kita mainkan andragogi, bukan pedagogi. Jadi pendidikan orang dewasa, di mana pengalaman untuk menyelesaikan persoalan itu adalah sumber keilmuan yang baik buat mereka. Artinya harus ada empiris antara pengetahuan dengan pengalaman. Jadi kalau mengalami sendiri, berproses, kemudian itu menjadi semacam nilai dan teori, dan itu menjadi pengetahuan bersama gitu. Jadi memang harus melakukan dulu, baru ada hasilnya, baru ada keyakinan untuk bahwa ini metode yang paling bagus gitu. Nah, itu yang begitu-begitu. Jadi kita melaksanakan kegiatan dinamika di masyarakat ya berbasis juga dengan teori yang pernah kita dapatkan di pelatihan-pelatihan begitu, Pak Mugi. Ya, berarti memang menempatkan petani sebagai gurunya sendiri, Pak Midun ya. Oh ya begitu. Dan jadi proses belajar itu terjadi antar petani di lapangan ya Pak Midun. Pak Mas Agung. Ya betul, pembelajaran bersama. Jadi pendidikan orang dewasa yang kita lakukan mendampingi terkait teman-teman gitu. Jadi pembelajaran apa yang mereka lakukan itulah yang menjadi nilai gitu nanti. Ya, nah tadi Mas Agung sempat cerita kalau mimpi petani-petani di Desa Rantalurus adalah mengembalikan identitas desa menjadi desa pangan. Ya? Ya. Betul. Dan ini menarik ya, karena proses yang sedang dilakukan oleh Mas Agung dan juga Pak Midun di lapangan itu juga menuju ke sana kan sebenarnya. Ya, betul. Langsung di lapangan, inovasi kegiatan pertanian, dan memfasilitasi proses belajar antar petani. Nah, cuma persoalan pangan ini kan jadi persoalan perut ya Mas Agung ya? Ya, betul sekali. Kalau misalnya nggak panen ya nggak makan gitu kan, kalau petani itu kan. Dan kemudian untuk yakin bisa panen, mungkin beberapa ada yang masih bertahan dengan cara praktik membakar, meskipun terkendali ya, membakar lahan gambut, tapi untuk memang ada peraturan yang menjamin lahan gambut boleh dibakar minimum kurang dari 2 hektar untuk bercocok tanam. Lebih dari itu tidak boleh ya kan ya. Nah cuma bagaimana Mas Agung sebagai fasilitator kemudian berupaya mendorong perubahan perilaku praktik bertani di lapangan, Mas Agung. Karena itu tidak mudah sekali ya, jujur. Saya sering ketemu wong komering, wong ogan gitu. Ketika di lapangan ya mereka biasanya menggunakan cara sekat bakar dengan menugal dan sebagainya. Dan itu jadi tumpuan karena dilakukan satu keluarga ya. Kalau masyarakat lokal di sana kan dilakukan biasanya satu lahan, satu keluarga besar menggarapnya. Nah, tapi di sini ada praktik lain yang dilakukan masyarakat Desa Rantau Lurus dengan tanpa membakar. Nah, Mas Agung sebagai fasilitator, bagaimana kira-kira mungkin bisa disampaikan nggak tips-tips atau pembelajaran kalau mendorong perubahan perilaku petani itu seperti apa sih biar lebih tanggap terhadap kebakaran hutan dan lahan? Ya. Sekali lagi pintu masuk kita adalah penerimaan sebagai keluarga. Jadi kalau kita mau ngomongin apapun bisa menjadi bahan dasar untuk bisa diterima. Itu yang pertama, kuncinya adalah diterima. Nah, yang memang tantangan di lapangan masih ada beberapa teman-teman petani yang masih melakukan PLTB, tetapi setahun demi tahun juga menjadi berkurang. Gitu. Nah,
apalagi terkait dengan budaya sonor gitu ya. Sonor itu kan budaya yang dari turun-temurun terkait dengan pengelolaan lahan rawa gambut untuk pertanian padi gitu. Ya, meskipun juga satu sisi itu diperbolehkan membakar tanpa dibatasin gitu ya luasannya, tapi juga satu sisi melarang gitu. Banyak yang melarang sebenarnya terkait dengan membakar. Tentunya harus punya alternatif solusi apa yang harus bisa menjawab tanpa dibakar itu. Dan pengalaman Pak Demidun ini yang menjawab persoalan itu, bahwa pertama apakah bisa pengelolaan lahan tanpa bakar itu bisa dilakukan atau tidak. Yang kita jawab bisa dulu gitu. Yang apa buktinya? Ya Pak Demidun dan teman-teman sudah melakukan, dan itu menjadi semacam edukasi yang baik ketika bagaimana pengelolaan lahan terbakar itu bisa dilakukan. Nah itu dulu. Kalau misalnya mau bukti ada, bisa. Caranya apa? Ya tadi dengan polanya Pak Demidun dengan pertanian lahan tanpa bakar. Jadi pertanian rumputnya ditebas, kemudian limbah pertaniannya kemudian dibusukkan dengan molnya dibikin sendiri. Nah itu kan tanpa menggunakan biaya yang banyak untuk bagaimana kita bisa mengolah pertanian tanpa bakar. Dan itu bisa menjadi jawaban terkait dengan bisa nggak PLTB bisa dilaksanakan. Jawabannya bisa. Nah setelah itu baru bagaimana kita mendorong kemauan teman-teman petani melakukan replikasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Pak Midun dan teman-teman itu, bagaimana bisa dilakukan di lahan pertanian masing-masing. Nah, yang ketiga, lalu bagaimana kita mengupayakan tanaman atau sawah itu tetap produktif, meskipun itu misalnya ada jeda terkait dengan masa tanam. Jadi kalau produktif, kemudian sawah tidak sempat lagi rumput tumbuh kerumpung, belukar lagi, ya kemungkinan kecil juga akan pengelolaan PLTB tidak dilakukan. Nah ini yang harus kita lakukan terus. Jadi 3 hal ini yang menjadi tips bagi saya untuk bagaimana bisa mendampingi teman-teman petani melakukan pengelolaan tanpa bakar. Demikian. Oke, terima kasih Mas Agung. Berarti ada 3 tips tadi sobat-sobat Desa Nusantara. Pertama, buat petani percaya dengan bukti ya Mas Agung ya. Buktinya jelas, ada Pak Midun dan kawan-kawan menerapkan pertanian lahan tanpa bakar, pertanian organik, dan sebagainya. Dan kedua, persoalan pertanian ini kan persoalan perut, persoalan pangan. Bagaimana kemudian praktik yang dilakukan ini juga bisa menghasilkan produktivitas di dalam komunitas petani ya. Di antara masa jeda, kalau orang Jawa bilangnya masa berak ya. Masa berak antara musim hujan ke musim kemarau, atau ketika musim kemarau itu paling tidak lahan itu bisa produktif. Dan di masa-masa itu juga tadi yang disampaikan oleh Pak Midun, sebenarnya lahan gambut itu rentan terbakar. Ketika rumput dibiarkan kering dan tidak diolah di atasnya, itu kemudian menjadi sumber api yang paling mudah disulut di lahan gambut. Nah ini mungkin pembelajaran menarik dari Mas Agung fasilitasi ini. Di segmen ini, terima kasih Mas Agung. Kami sangat tergugah di belakang Mas Agung ada bendera merah putih berkibar. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Dirgahayu. Setelah ini masih ada Pak Midun akan menyampaikan beberapa tips sebagai petani mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Jadi tadi sudah mendengar cerita banyak dari Pak Midun di awal, bagaimana tantangan kebakaran itu udah sering dihadapi oleh warga desa, dan kemudian Pak Midun melakukan inovasi-inovasinya. Tapi di sini warga teman-teman Sobat Nusantara juga ingin mendengar, karena tidak hanya Desa Rantau Lurus, tapi juga desa-desa lainnya di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Papua, itu kemungkinan tahun depan juga beresiko mengalami kebakaran hutan dan lahan. Nah, mungkin selanjutnya Pak Midun akan menyampaikan bagaimana tips-tips mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan lewat kegiatan bertani, atau langsung bersama masyarakat di lapangan. Oke, kembali lagi kawan-kawan Sobat Nusantara di Kongko Virtual Intip Desa. Kita masih di Desa Rantau Lurus bersama Abang Midun, petani penggerak di Desa Rantau Lurus, dan bersama Mas Agung Rahadi selaku fasilitator desa di Rantau Lurus.
kami sudah mendengar banyak cerita Abang Midun tadi tentang pembelajaran menjadi seorang petani organik dan perjuangan Pak ya, jatuh bangun, bisa panen di lahan gambut itu tidak mudah sekali. Panennya bagus tahun depan ada banjir, tahun depannya lagi kena hama tikus dan sebagainya. Cuma di bagian akhir ini saya ingin meminta Pak Midun untuk bercerita tentang, karena tahun ini mungkin BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan musim kemarau akan berlangsung kemarau basah atau lebih dominan curah hujannya masih lebih tinggi di musim kemarau tahun ini dibandingkan kemarau sebelumnya. Tapi untuk wilayah Sumatera, terutama Riau dan Sumatera Selatan, ini masih ada peluang terjadi musim kemarau normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya curah hujan yang rendah itu masih akan terjadi. Nah, saya ingin bertanya nih Pak Midun, saat ini sudah panen Pak ya berarti ya? Sudah tidak ada tanaman lagi di lahan Pak ya? Nggak ada. Musim bro. Musim bro. Nah, di saat musim bro itu tadi Pak Midun bilang rumput-rumput itu dan semak belukar paling rentan untuk terbakar ya Pak. Nah, saya mau nanya, kira-kira Pak Midun pengalaman selama ini ada tidak Pak tips atau strategi petani dari Desa Rantau Lurus menghadapi karhutla atau untuk mengantisipasi karhutla? Kalau seandainya jangan sampai mudah-mudahan kemarau panjang akan terjadi lagi di Desa Rantau Lurus akhir tahun ini sampai awal tahun depan. Apa kira-kira antisipasi yang akan dilakukan oleh Pak Midun dan rekan-rekan petani di Desa Rantau Lurus? Ya, untuk saat ini di kata orang Jawa itu musim bro ya. Ini harusnya segera kita lakukan yang namanya penebasan, pembersihan lahan, terus kemudian kita semprot dengan mol. Jadi persiapan tanam di musim rendeng itu waktunya kan lama. Jadi pembusukan atau penguraian sampah itu akan menambah kesuburan tanah dan juga manfaatnya untuk menangkis adanya kebakaran. Itu yang beberapa kali sudah kita lakukan. Ya, kemudian sampai sekarang ini ada 1-2 orang sudah mulai mengikuti. Dan tipnya nggak perlu repot sebenarnya. Kalau menunggu kemarau, benar-benar kemarau baru kita melakukan pembersihan, nah itulah yang selalu bisa terancam kebakaran. Karena penebasan itu rumputnya belum melapuk, airnya paling mudah terbakar. Nah, itulah tipnya. Berarti pertama memastikan sumber api itu tidak ada di dalam lahan gambut Pak ya, rumput-rumput kering tetap dijaga kelembabannya. Nah, kedua saya teringat tadi di tengah cerita Pak Midun sempat menceritakan tentang sekat. Apa sekat itu juga bisa dijadikan sebagai strategi untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan? Bisa, Pak. Bisa. Kalau sekat basahnya itu kita bisa menampung air, terus airnya itu bisa umpamanya ada kebakaran pun kita bisa cepat untuk mengadakan penyiraman. Dan kedua, kalau sekat basahnya itu masih ada airnya, secara otomatis lahan kita masih lembab, dan lembab tuh nggak mungkin air titik api itu akan turun di lahan kita gitu. Berarti memang proses penyiapan sekat basah itu juga penting Pak ya, menjaga kelembaban di lahan gambut ya Pak Midun. Meskipun lahan gambut di Desa Rantau Lurus sudah berkurang, tapi menjaga kelembaban itu masih sangat penting juga Pak ya. Berarti saat ini sudah ada lokasi-lokasi yang ada sekat basahnya Pak ya? Sudah semua sudah aktif, tapi kadang-kadang ya kalau nggak dibersihkan kan jadi serut lagi dan menjadi rata dengan lahan pertaniannya. Jadi minimal ya itu tadi seperti ada yang ditayangan di foto tadi, mengadakan pembersihan lumpurnya untuk satu manfaatnya untuk apa, airnya tetap tergenang. Manfaat kedua meninggikan tanggul yang longsor terkikis air hujan kan. Jadi kita mendapat dua manfaat gitu. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui Pak Midun ya? Ya, ya. Ya. Nah, Pak Midun,
diskusi hari ini sangat menarik sekali, Pak Midun. Kami mendengar Pak Midun sebagai warga orang Jawa, Pak Midun ya. Maaf sebelumnya kalau saya tanya. Iya. Aslinya pundi, Pak? Aslinya kita dari Lampung ya, Lampung Utara. Tapi orang tua asli dari Jogja. Asli dari Jogja, orang tua dari Jogja dan pindah ke Desa Rantau Lurus tahun 2008 ya. Dan selama hampir 10 tahun lebih Pak Midun berjuang bertani di atas lahan gambut, di atas ekosistem gambut. Lalu kita sudah mendengar banyak bagaimana inovasi dan antisipasi yang bisa dilakukan oleh petani-petani lainnya mungkin di desa-desa lainnya di Sumatera untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Tapi pertanyaan terakhir dari saya, Pak Midun, sebagai petani tentu Bapak mempunyai cita-cita atau impian ya, Pak Midun. Yang tadi Bapak bilang menjadi atau Mas Agung sampaikan, cita-cita petani di Desa Rantau Lurus menjadikan Desa Rantau Lurus sebagai desa lumbung pangan kembali di masa yang akan datang. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Pak Midun. Bagaimana kira-kira Pak Midun sebagai petani, penggerak juga di dalam desa, dapat melakukan hal itu, Pak Midun? Mengembalikan identitas Desa Rantau Lurus menjadi desa pangan mandiri. Ya, pertama-tama yang kita lakukan menyadarkan kawan-kawan petani bahwa kita mempunyai beberapa tantangan. Satu adalah kita hidup di daerah pertanian, di saat musim paceklik harus membeli beras mahal. Dan kedua, di daerah perairan kadang-kadang kita di saat musim kemarau kesusahan air untuk minum dikarenakan tampungan air kita nggak diperhatikan. Dan ketiga, itu tantangan kita namanya di daerah transmigrasi, daerah baru, daerah hutan. Tapi sulitnya untuk mencari kayu bakar ataupun kayu bahan untuk bangunan. Nah dari situ kalau kawan-kawan kita bisa kasih suntikan kesadaran, mudah-mudahan mereka melakukan pekerjaan secara bertani ini secara sehat dan secara mengikuti anjuran-anjuran pemerintah mungkin ya. Karena 3 hal itu bagi saya sangat penting. Jadi siapapun untuk melakukan sesuatu tanpa sadar mungkin ya mereka nggak mungkin maksimal istilahnya. Begitu. Terima kasih banyak Pak Midun. Ya, kita kembali ke Mas Agung Rahardi selaku fasilitator desa di Desa Rantau Lurus. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk Mas Agung selaku fasilitator. Memang pekerjaan fasilitator itu bukan pekerjaan yang mudah, yang seperti bilang Mas Agung ya. Masuk ke dalam desa pertama kali saja untuk diterima tuh udah jadi tantangan. Tidak cukup 1 hari, perlu beberapa bulan dipercaya. Mungkin pertama kali ketemu Pak Midun bagaimana ceritanya? Itu sempat ditolak nggak sama Pak Midun? Kalau bahasa kita itu penolakannya kan tidak. Jadi beberapa termasuk misalnya dari pemerintah desa itu antara ya atau tidak menerima program ini. Dalam lisan dia mengatakan menerima, tetapi dalam fakta aktivitasnya belum langsung menerima gitu. Itu masih kita dinamika bagaimana kita meyakinkan pemerintah desa. Dan selama 1 tahun baru pemerintah desa bisa menerima. Bahkan jangankan saya gitu, Pak Midun juga sebagai warga lokal juga terkait dengan masukan saran beliau sebagai warga juga tidak langsung diterima. Nah di 2 tahun terakhir inilah baru bagaimana teman-teman bisa diterima itu loh ceritanya. Baru ketemu Pak Midun karena kita karakternya sudah tahu, analisa tokoh sudah tahu, jadi ya di mana kawan-kawan yang punya potensi dan bisa menerima kita kan tentunya kita sudah inventarisasi. Dan saya memilih tempatnya Pak Midun untuk bagaimana saya juga tinggal dan sekaligus berdinamika dengan teman-teman. Ya, wah itu butuh waktu 1 tahun ya, Mas Agung, untuk menemukan para pihak di dalam desa agar satu misi, satu visi mengelola lahan gambut yang tujuannya untuk pangan berkelanjutan di Desa Rantau Lurus ya. Dan bisa dibilang Pak Midun ini menjadi fasilitator juga bagi petani lainnya ya Mas Agung ya?
beliau ini salah satu kader sekolah lapang pertanian. Jadi sekolah lapang pertanian alami yang beliau juga memang mahir di pertanian, tahu banyak tentang pertanian, jadi menjadi semacam teman sekaligus guru gitu buat teman-teman petani di sini gitu. Jadi saya nggak khawatir kalau misalnya terkait dengan informasi pertanian saya percaya beliau bisa mendukung itulah terkait dengan informasi pertanian. Ya, saya teringat oleh salah satu program Organisasi Pangan Dunia (FAO). Jadi salah satu program FAO saat itu Indonesia dilanda serangan hama wereng, Pak Midun. Ingat tidak di Jawa dulu ada serangan hama wereng hebat, dan yang dilakukan oleh FAO waktu itu bersama pemerintah Indonesia adalah membuat sebanyak-banyak mungkin sekolah lapang petani di desa-desa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melahirkan petani-petani champion atau petani-petani unggulan seperti Pak Midun, atau bisa dibilang petani peneliti. Ya, Pak Midun melakukan proses penelitian kan, mengobservasi. Niteni bahasa Jawa nih, Pak. Niteni, dan ini menarik berarti fasilitasi yang dilakukan oleh Mas Agung ini juga bisa menghasilkan kalau memang ada fasilitator lokal yang berpotensial, karena Mas Agung di sini tidak selamanya ada di dalam desa rantau lurus ya, Mas. Jadi, nah ini mungkin pertanyaan saya terakhir. Mas Agung tidak selamanya akan ada di desa rantau lurus. Nah, bayangan Mas Agung sebagai seorang fasilitator, kira-kira apa kemudian hal-hal penting yang perlu dilakukan sebelum Mas Agung keluar dari desa, agar pembelajaran pertanian organik ini mampu menjadi tradisi dan mampu menjadi praktik yang dilakukan keseharian setiap musimnya untuk mengantisipasi kebakaran hutan sekaligus menjaga ekosistem gambut. Boleh tahu nggak? Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Baik, yang pertama kita memastikan bagaimana kegiatan teman-teman baik pertanian maupun restorasi gambut itu bisa diakomodir di pembangunan desa, artinya bisa terintegrasi dengan pembangunan desa. Paling tidak kita bisa memastikan bahwa agenda-agenda pembangunan desa itu lebih pro ke petani. Saya mengutip pepatah teman-teman petani, kalau misalnya desanya mencantumkan data mayoritas petani, kalau misalnya kemudian desanya tidak pro petani, artinya itu bunuh diri. Nah, saya coba meyakinkan itu supaya tidak terjadi, artinya teman-teman petani akan diakomodir di pembangunan desa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah transfer pengetahuan yang kita miliki terhadap teman-teman supaya benar bahwa teman-teman ini menjadi kader desa yang siap bagaimana meneruskan kegiatan-kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian ataupun di bidang lainnya. Nah, ini yang dua hal ini yang menurut saya penting, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kegiatan pertanian alami dan tanpa bakat tadi bisa lebih bisa berjalan nanti di desanya secara mandiri. Itu, Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Agung dan Abang Midun atau Bapak Hamzah Zailani. Saya teman-teman dari Kongko Virtual Intip Desa sebenarnya sangat ingin sekali bermain ke desa rantau lurus kapan-kapan. Semoga Pak Midun dan Mas Agung sehat selalu di lapangan. Ya, kembali kawan-kawan Sobat Desa Nusantara, hari ini kita mendengar cerita yang sangat kaya sekali dari Bapak Midun selaku petani organik maupun petani yang melakukan pengelolaan lahan tanpa bakar di Desa Rantau Lurus. Desa Rantau Lurus menjadi satu bagian desa yang sebenarnya tidak terpisahkan dari areal Provinsi Sumatera Selatan yang dulunya dibagi ke dalam marga-marga. Saya ingat dulu sebelum adanya istilah desa, orang-orang Komreng, orang Ogan tuh menyebutnya marga. Jadi pembagiannya berbasis marga-marga di desa di Ogan Komering Ilir. Tapi kemudian pembangunan baik itu dari sejak era Orde Lama maupun Orde Baru itu menghasilkan program-program transmigrasi yang salah satu tujuannya ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini menjadi cerita menarik
bagaimana masyarakat transmigran yang sudah berketurunan hidup di Provinsi Sumatera Selatan juga dapat mengelola ekosistem gambut secara berkelanjutan lewat pertanian organik, lewat pengelolaan lahan tanpa bakar. Tapi proses pembelajaran itu juga perlu didokumentasi dan difasilitasi oleh seorang fasilitator. Di sini ada Mas Agung yang sangat berjuang selama 2 tahun terakhir ini, tidak hanya di Desa Rantau Lurus, tapi juga di desa lainnya ya Mas Agung. Tadi pernah ikut juga di Desa Tanggap Bencana untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Karena soal hutan, soal pangan, itu soal perut. Tanpa hutan, tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup. Tapi ketika ada api, masyarakat juga kemudian tidak bisa makan. Nah, di sini kemudian proses kerjasama antara fasilitator dan seorang petani pemandu seperti Pak Midun menjadi cerita menarik, kisah menarik yang kita dengar selama diskusi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Agung atau Abang Midun. Saya mau lihat senyum Abang Midun biar lebih kawan-kawan semangat untuk warga desa, untuk Pak Midun, untuk Mas Agung sekali lagi fasilitator, untuk desa-desa lainnya di Nusantara lainnya di Riau, Jambi, Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa lagi ke dalam pertemuan Kongko Virtual Intip Desa selanjutnya. Merdeka! Merdeka!